Senang bersama dengan saudara semuanya. Terpujilah nama Bapa di surga. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagaimana keadaan kita semuanya? Saya melihat kalau baca koran gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, saya kok pesimis ya. Meskipun nggak boleh pesimis ya. Lihat situasi dunia hari ini. Contoh berita yang kemarin buat saya miris. Meskipun ini berita masih divalidasi ya. Ada penangkapan katanya bandar judi online oleh polisi. Tapi sebenarnya kalau kita baca di koran itu bukan bandar judi online. Jadi ada kelompok orang yang mengakali sistem judi online. Sehingga bandar judi online itu mengalami kerugian. Dan orang ini ditangkap polisi. Saya sih bisa memahami ya, ini kan orang juga merugikan ya. Tapi yang dirugikan kan bandar judi online. Nah pertanyaan saya, siapa yang melaporkan orang ini ke polisi? Polisi bilang di surat kabar yang saya baca, yang melaporkan adalah warga setempat. Tapi ketika dicek sama RT, RW warga setempat bahkan nggak tahu itu apa. Berarti bisa diasumsikan kalau ini valid, polisi dapat laporan dari bandar judi online. Bayangin Bapak Ibu kalau itu benar. Baca nggak korannya? Ini kok pada bengong semuanya ya? Nggak baca korannya? Baca Pak Les. Sama nggak dengan yang saya sampaikan? Ya kan? Meskipun saya bilang harus divalidasi nih. Tapi itu faktanya. Jadi dunia hari ini udah kebolak-balik gitu. Tadi istri saya bilang, ada tetangga kami yang sudah ya deket lah dengan kami, anaknya baru selesai dari kuliah di Taiwan. Ya. Dan hari ini ngelamar kerja belum dapat. Dapat cerita dari tetangga kami ini bahwa anaknya tuh kalau ngelamar kerja yang mau dapat posisi yang sama itu lawannya 7.000, 8.000 orang. Bayangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, lulusan Taiwan, lulusan luar negeri, lulusan universitas ternama, merebutkan satu posisi, lawannya 7.000 orang. So imagine, bayangin. Kalau Bapak Ibu cuma punya kemampuan menyekolahkan anakmu, maafkan saya, di kampus yang tidak ternama gitu. Kan harus diakui hari ini, orang kan ngeliat merek kan. Wah lulusan UI, wah prioritas. Tapi kalau lulusan universitas atau sekolah tinggi apa gitu yang tidak ternama, kira-kira gimana? Makanya nggak heran hari-hari ini kalau kita buka wawasan, banyak baca, lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3, bahkan di Singapura sekalipun, itu banyak yang berprofesi sebagai Gojek. Saya tidak merendahkan jabatan ini. Cuma Bapak Ibu harus terbuka gitu. Ini bukan pekerjaan rendah. Kalau mereka bekerja dengan tulus, diberkati di situ. Saya nggak mau ngomongin itu. Yang saya mau ngomongin orang sudah sekolah S1, S2, S3, berharap dapat pekerjaan yang sesuai dengan akademisnya, tapi nggak mampu. Entah nggak mampu bersaing, atau memang keadaan ekonomi yang sulit. Dan kita hidup di zaman ini, Bapak. Makanya saya udah sampai berbuih-buih kalau ngomong. Ya. Saya sampai bahkan kadang-kadang emosi. Emosi bukan marah gitu. Tapi saya gemes sama orang-orang, kok nggak mau terbuka melihat ini. Hidupnya masih biasa aja. Yang masih sekolahnya masih sekolah biasa aja. Yang dikejar cuma nilai. Saya udah ngomong berkali-kali sama anak saya. Anak saya nanti Sion ini Selasa atau Rabu ada orientasi di kampus. Dia masuk di BINUS. Saya udah bilang sama dia tadi sambil perjalanan. Pokoknya kamu harus berubah orientasinya. Yang dikejar bukan nilai. Tapi jangan bodoh-bodoh banget. Jangan D, C. Ya kalau bisa A, kenapa enggak A? Tapi bukan nilai. Tapi kompetensi, saya bilang begitu. Sekarang ini orang bisa lulus nilai gampang. Apalagi kalau Bapak Ibu, saya udah bilang sama istri saya kemarin ketika dia di wisuda. Lihat tuh, nilainya semuanya bagus. Di STT mana ada yang nilainya C, E, F, kecuali dia nggak pernah kuliah. Pasti nilainya A, B. Tapi lulusan STT yang nilainya A, B, bahkan lulus dengan cum laude, bahkan summa cum laude, pertanyaannya kompetensinya ada nggak? Bapak Ibu lihat aja merek-merek pendeta sekarang ini. Yang khotbah di mana-mana, yang muncul di YouTube, yang di TikTok, yang di Instagram.
kualitas khotbahnya bagaimana coba? Makanya harus kita memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu Bapak Ibu hanya salah satu didapatkan dalam dunia akademis, dalam dunia sekolah formal. Tapi yang lainnya itu kembali kepada diri. Dirimulah yang menentukan kemana kau pergi nanti. Dirimulah yang menentukan setinggi apa kau nanti bisa terbang. Saya ngomong ini terutama kepada adik-adik, anak-anakku semuanya. Tapi meskipun demikian yang seusia saya, kita belum mati, Bu. Kita belum mati, Pak. Masa depan masih ada. Maka nilai dirimu sekarang ini bukan dengan prestasi akademik. Sebab faktanya sekarang orang yang summa cum laude juga nggak bisa dapat kerja dengan bagus. Kalaupun dapat kerja dengan bagus, tidak seperti ekspektasinya. Hari ini terjadi bukan cuma di Indo, tapi di seluruh dunia. Dunia hari ini sedang berubah dengan cepat, Bapak Ibu. Jauh lebih cepat daripada yang kau dan aku bayangkan sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk juga berkali-kali saya bilang di zaman transhumanisme. Apa itu zaman transhumanisme? Kalau kau baru dengar saya sekarang, maka mungkin kau bertanya-tanya. Tapi kalau kau sudah dengar saya selama ini, berbulan-bulan ini, dalam khotbah-khotbah saya di minggu, dalam program-program saya di pagi berkat bersama Pase, kalau Bapak Ibu jadi member dari sekolah Alkitab kami, jadi member dari YouTube, Bapak Ibu pasti sudah sering dengar saya ngomong transhumanisme. Apa itu transhumanisme? Transhumanisme adalah sebuah zaman hari ini yang berupaya mengupgrade manusia dengan banyak hal. Teknologi salah satunya. Caranya gimana? Dengan upgrade AI, artificial intelligence, robotik, edit genetika. Istilah kerennya tuh CRISPR. Silakan googling aja. Ada sekarang teknologi chip otak. Makanya kenapa Bill Gates, kenapa orang-orang yang pandai, yang punya kapital besar itu berkata, ke depan nanti ya, yang namanya sekolah formal itu nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena kalau sudah ada chip otak, pertanyaan saya, buat apa kita capek-capek sekolah formal? Hari ini kita nggak bisa ngerti. Karena kita hidup dalam budaya, kalau mau pinter, sekolah. Tapi yang namanya chip otak, Bapak Ibu, Neuralink-nya Elon Musk, dikembangkan juga oleh Cina, dalam beberapa tahun ke depan itu akan dijual. Sehingga orang bisa mengakses dengan mudah. Dengan chip otak, Bapak Ibu, apa yang ada di internet, semuanya bisa kau akses. Belajar matematik, nggak usah lagi belajar di sekolah. Belajar politik, nggak usah lagi belajar di kampus. Belajar ekonomi, nggak usah banyak buku. Tinggal tanya aja seperti hari ini kita nanya di depan komputer kita dengan ChatGPT, dengan Google. Apa saja yang kita tanya bisa dijawab oleh mereka. Nanti dalam beberapa waktu ke depan teknologinya sudah ada. Neuralink. Chip otak. Cyborg enhancement. Bahwa manusia itu setengah robot. Ini tangan saya masih nggak benar Bapak Ibu. Kalau ngangkat berat nggak bisa yang kiri ini. Ngeri. Saya kalau lagi tidur sama anak saya yang Silo gitu ya. Pengennya tuh ngadep ke mereka. Ya. Terus meskipun mereka sudah gede tuh pengen saya peluk gitu. Karena zaman kecil mereka tidur di samping saya. Tapi nggak bisa lama-lama. Terus saya minta sama anak saya, coba papa pindah ya, supaya papa ngadepnya ke kanan. Tapi pas ngadep ke kanan, saya tangannya begini, ini juga sakit. Tapi nanti ke depan nggak ada peduli sama tangan-tangan begini. Urat yang rusak sekalipun, bahkan tangannya nggak berfungsi sekalipun, bisa diganti dengan robotik. Kalau Bapak Ibu nonton film-film super hero, ya apa tuh namanya tuh saya nggak tahu tuh, yang dari Marvel kah? Gini deh. Kalau di DC, seri DC, ya, itu ada Batman. Batman itu, saya nggak begitu suka sama Batman. Saya lebih suka kalau DC itu tokonya Superman. Tapi, dibanding tokoh-tokoh superhero lainnya, saya lebih menghargai Batman. Kenapa? Batman manusia. Bruce Wayne itu manusia. Dengan kekayaannya, dia menggunakan teknologi sehingga dia menjadi superhero dengan baju Batman-nya. Kalau di Marvel, saya nggak suka Iron Man. Ya. Saya di Marvel itu superhero yang paling kena di otak saya karena zaman saya kecil cuma Captain America. Yang saya tahu cuma Captain America. Zaman saya kecil tuh ada main tepokan kartu yang seumuran saya tahu tuh. Tapi kayak Ren nggak mungkin tahu tuh. Apalagi kayak Ama nggak mungkin tahu tuh.
Zaman saya kecil tepokan, beli kartu tuh ya. Ada orang jualan pikulan gitu ya. Terus beli agar, terus kita dapat milih kartu. Ya, terus digunting-gunting main tepokan. Terus kalau jatuhnya gambarnya di atas kita yang menang. Ya, itu ada Superman, ada Flash Gordon. Wah, itu yang nama-nama superhero ini pasti udah tua-tua semuanya tuh. Ya. Kalau yang muda-muda nggak mungkin ngerti tuh. Ya. Dan Iron Man itu kan manusia biasa. Tony Stark itu kan orang biasa. Tapi dengan kemampuan finansialnya, teknologinya, dia bisa menjadi superhero. Bahkan di film Endgame terakhir kan dia matinya bukan di bumi ya? Bener ya, Sean ya? Iron Man kan matinya di luar angkasa kan? Bukan di bumi ini kan? Yang nonton kemarin nggak nonton semuanya. Oh ini semuanya orang-orang kudus loh, nggak pernah nonton bioskop soalnya. Nah kalau menyembah Tuhan terus nanti ya, jadi muka-mukanya muka-muka malaikat memang semuanya di sini. Ya. Saudara, kita nanti akan ke sana. Ya. Hari ini teknologi luar biasa. Tinggal tunggu waktu, nggak sampai 10 tahun mendatang. Makanya kalau sudah ada tadi semuanya sudah terjadi, sekolah apa gunanya? Makanya kan saya bilang Bill Gates sudah ngomong ya, nanti tenaga dokter, tenaga guru ya, itu akan berkurang sangat signifikan. Kita tidak lagi butuh dokter secara umum, meskipun dokter-dokter spesialis masih dibutuhkan. Tapi kalau cuma untuk konsul sakit apa, kayak kita ke puskesmas, kayak kita ke klinik, itu nggak perlu lagi. Karena nanti kalau kita datang ada sakit, kita datang aja cuma di layar begitu, ada kamera infrared atau apa, langsung bisa mendiagnosa kita. Dan saya bahkan percaya, sebentar lagi ada namanya jam tangan atau gadget gitu ya, di mana teknologinya sudah ada. Di mana kita kalau lagi sakit, demam, tinggal buka aplikasinya, lewat diagnosa wajah, atau apapun itu, nanti bisa kebaca. Oh, Anda sedang demam. Panas Anda 38. Apa yang harus lakukan? Beli obat ABCD. Nanti di masa depan beli obat nggak perlu gitu ke apotek, tinggal di enter aja. Maka nanti ujuk-ujuk 5 menit ada drone turun di depan rumah kita. Kurir nanti yang namanya Gojek udah nggak ada lagi. Di beberapa kota di Cina, tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi. Minta maaf Bapak Ibu. Semua sudah pakai drone Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Dunia sedang menawarkan manusia versi 2.0. Kalau teknologi sudah 5.0, manusia 2.0. Jadi berkali-kali saya bilang namanya Homo sapien. Homo sapien itu manusia modern seperti kita. Itu nanti bukannya punah ya. Tapi akan tergantikan oleh spesies yang baru, yang tidak murni Homo sapien. Kalau kau menyukai baca, ada sebuah buku namanya judulnya Homo Deus. Yang ditulis oleh Profesor Harari. Itu buku memang fiksi, tapi yang nulis seorang profesor. Isinya luar biasa. Dia berkata bahwa Homo Deus nanti akan digantikan oleh spesies namanya Homo sapien akan digantikan oleh spesies namanya Homo Deus. Homo itu manusia, Deus itu Tuhan. Jadi manusia Tuhan. Kenapa disebut manusia Tuhan? Karena dalam beberapa waktu ke depan, apa yang gak terjadi hari ini yang kau belum lihat. Manusia bisa sehat, manusia bisa umur panjang, manusia bisa melakukan apa saja, itu akan tergenapi. Kalau Bapak Ibu tahu, ada banyak orang-orang perempuan-perempuan yang punya kesempatan karena ternama, punya uang, sudah keluar orbit dari atmosfer. Kemarin belum lama itu. Bukan NASA yang menerbangkan mereka keluar atmosfer, tapi perusahaan-perusahaan swasta. Hanya meski beberapa detik, tapi perempuan-perempuan hebat itu yang dapat kesempatan itu sudah bisa melihat bumi yang bulat dari atas. Dan sebentar lagi saya percaya bukan cuma begitu, ke bulan pun kita bisa tamasya. Ke Mars kita bisa tamasya. Dunia sudah menawarkan seperti ini. Homo Deus. Tapi hari ini saya mau ngomong soal man of God. Hampir sama secara literal. Homo Deus itu manusia Tuhan. Man of God, manusia Tuhan juga. Di sini ada yang ikuti program saya Pagi Berkat bersama Pasih. Minggu kemarin saya ngomongin Yerusalem baru. Yerusalem baru itu, kalau kau dengarkan saya, yang saya tafsirkan, udah pernah saya khotbahkan, udah berubah penafsiran saya.
Yerusalem baru itu hampir sama, hampir mirip secara kasat mata dengan teknologi ke depan. Tapi manusia mengerjakan dan mendapatkan Yerusalem palsu, sedangkan kita Yerusalem baru. Yang membedakan manusia yang hidup dalam Yerusalem baru dan Yerusalem palsu cuma tipis. Tipis. Dan itulah surga yang orang Kristen kadang-kadang juga bahkan gak bisa menjelaskan surga itu apa. Berapa banyak saudara yang kalau ditanya anakmu, Opa meninggal ya? Pah, iya Opa udah meninggal. Kemana Opa? Ke surga. Surga di mana? Tuh di atas. Orang Kristen jawabnya begitu coba. Surga di atas. Coba dalami Alkitabmu. Di mana itu surga? Dan saya sudah bagikan kepada saudara kalau kau mau dengarkan saya. Ayo sama-sama kita sekarang belajar. Alkitab kita memanggil kita bukan menjadi superhuman ala dunia. Kita nggak harus jadi Iron Man-nya Tony Stark, Batman-nya Bruce Wayne. Melainkan menjadi man of God, manusia milik Allah, ciptaan baru di dalam Kristus. Ini alasan saya kenapa saya di tema 2025 berikan tema pelayanan kita kembali pulang. Kembali pulang ini bukan berarti kita berpikir kita akan mati. Karena banyak orang Kristen itu percaya kita akan kembali pulang nanti kepada Bapa, tapi di otaknya berpikir nanti kalau saya sudah mati. Karena Pengkhotbah 12 mengatakan kalau kita mati, debu kita, tubuh kita kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Padahal kalau kau sudah baca Alkitabmu dengan sungguh, kembali pulang kepada Bapa itu harus kau usahakan bahkan ketika kau masih hidup. Terlebih ketika kau sudah bertobat, ngerti pertobatan itu apa? Lalu bagaimana menghidupi pertobatan di sisa hidup kita? Itulah kembali pulang. Kembali pulang itu bahasanya Yesus kepada murid-muridnya. Kepada Thomas yang bertanya, kamu mau kemana guru? Aku akan ke rumah Bapa. Kau tahu jalan ke situ? Apa kata Thomas? Kami nggak tahu jalan ke situ. Terus kata Yesus kepada Thomas dan murid-muridnya, hah? Kau nggak tahu? Kau lihat aku, kau masih nggak tahu juga. Tahukah kau? Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab Bapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kembali pulang itu Bapak Ibu, memahami siapakah dirimu yang sebenarnya. Kau bukanlah anak semata-mata dari papamu dan mamamu, bapak dan ibumu. Sebab banyak orang di sana sudah menikah tapi tidak dikasih karunia anak. Berarti kan kita lahir bukan semata-mata karena papa dan mama kita berhubungan suami istri. Ada sesuatu yang dibalik semua itu yang gak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Ada seorang dokter yang seorang YouTuber juga. Dan saya banyak sekali mendengarkan cara dia berpikir. Tapi tetap saya tidak senada seirama dengan dia. Sebab dia sama sekali tidak percaya adanya roh. Dia tidak percaya adanya jiwa. Dia tidak percaya juga ketika manusia mati rohnya keluar karena dia sudah berkali-kali menangani orang yang mati di tangannya dia. Dan dia berkata, saya tidak pernah lihat ada roh yang keluar. Bagi dia ya manusia ada ya karena memang sperma ketemu dan membuahi sel telur. That's it. Lalu bagaimana? Ya udah, itu natural. Alam begitu, semesta menciptakan begitu. Lalu dalam bahasa medis dijelaskanlah ABCDE-nya. Karena zigot ini, sel telur ini, apalah istilahnya itu. Tapi kalau itu benar, kenapa ada suami istri yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun tapi tidak punya anak? Kalau orang yang sok rohani berkata, wah dia berarti kena hukuman. Gampang sekali kita menghakimi orang gitu loh. Orang miskin berarti kena kutuk. Orang gak punya anak berarti orang juga kena kutuk. Mati muda, apalagi tabrakan di jalan tol, pergi mukanya rusak. Wah ini berdosa luar biasa. Tapi kalau lihat ada orang di peti mati, lipat tangan, sambil memeluk Alkitabnya, pakai sarung tangan, mukanya disenyumin. Wah ini orang benar nih, dijemput malaikat. Come on, haduh. Padahal hari ini banyak mayat itu di peti mati senyum karena ada make up-nya. Tukang make up-nya, benar nggak? Siapa saudara yang hari-hari ini
kehilangan orang dan orang yang kita cinta yang mati itu tidak di make upin. Semuanya di make upin. Satu paket itu kalau kita taruh bahkan kekasih kita yang meninggal di rumah duka itu satu paket udah. Maka namanya make up itu ya, make up mayat itu ya, itu akan membuat bibir seseorang menjadi sedikit senyum gitu. Bisa dikondisikan. Kita manusia tuh begitu. Kenapa saya mau khotbah kembali pulang? Karena saya banyak melihat orang Kristen udah banyak Pak. Tapi orang Kristen yang menghidupi iman Kristennya dengan sungguh itu langka. Buktinya apa? Ada di gereja, tapi menghadapi apapun khawatir, ketakutan. Padahal dia nyanyi, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, tak-tak-tak. Jangan kamu khawatir. Tapi ketika ada masalah kecil aja, baru dengar desas-desus akan ada PHK massal di kantor kita, langsung dep-dep, 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 dep-dep. Udah kayak dunia runtuh aja. Apalagi anak muda, baru putus sama pacar, nangisnya berhari-hari gitu. Kayak udah gak ada perempuan lain gitu di muka bumi ini. Ya kalau nangis wajar lah. Sion kemarin waktu putus sama pacarnya juga nangis, wajar. Ya. Tapi gak lama-lama, dia udah senyum-senyum lagi tuh. Ya. Dia excited, saya udah bilang, Sion, Selasa nanti ke Binus Sion. Yang lebih cakep banyak Sion. Maka nanti ke Binus kalau lihat mantan lo, jangan lihat dia lagi ya. Kalau lihat dia lagi, lo gak bisa lihat bunga-bunga yang lain yang indah-indah. Kan begitu ya Bu BP? Sebab kalau ketemu mantan, diliatin mantan mulu, itu yang bidadari-bidadari gak kelihatan. Udah ya. Kalau udah lepas ya udah. Saya bahkan wanti-wanti dia, jangan sampai nanti 6 bulan di Binus terus datang bawa cewek, dia lagi. Kalau dia lagi ngapain diputusin kemarin saya bilang gitu. Cari yang lain. Kalau perlu perempuan Afrika, Sion. Ya. Yang jelas-jelas beda. Ya. Anakku pasti cakep lah, Sion. Dia gak lihat gua lah gitu. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi manusia Allah. The man of God. Ingat, hakikat kita sebagai manusia percaya adalah umat pilihannya adalah menjadi man of God. Coba kita buka satu ayat. 1 Timotius 6 ayat 11 tolong dibuka. Saya antusias sekali nih ngomong ini. Ya. Sama-sama kita baca ya. Ayatnya pendek sekali. Hanya 2, 3, 4 ayat yang kita bahas pada hari ini. Sama-sama kita baca 3, 1 ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Ada kalimat manusia Allah. Bahasa Yunaninya ho anthropeteu. Bahasa Inggrisnya man of God. Nah, Paulus di sini menyebut Timotius sebagai man of God, manusia Allah, bukan karena jabatan dia sebagai gembala di gerejanya, tapi karena komitmen hidupnya Paulus. Maka orang yang mau berkomitmen hidupnya hanya untuk Yesus. Kalau Bapak Ibu setiap hari suka nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, maka Bapak Ibu sedang berkomitmen pada dirimu, kau mau menjadi the man of God, manusia Allah. Dan manusia Allah, kata Paulus, ada kalimat, jauhilah semuanya itu dalam ayat ini. Apa yang harus dijauhi dalam 1 Timotius 6 ayat 11? Ini harus lihat konteks. Makanya saya selalu berkata, kalau kita mau mengerti satu ayat, nggak bisa kita hanya baca ayat itu saja tanpa lihat konteks. Konteks itu apa? Ayat di atas dan ayat di bawahnya. Apa yang kata Paulus harus dijauhi oleh si Timotius? Itu bisa merujuk, bisa kelihatan dari ayat 10. Ayat 10 berkata, demikian firman Allah, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ayat 10 Paulus berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Baru ayat 11-nya, jauhilah semuanya itu. Maka sebagai man of God, meskipun uang itu kita butuhkan di bumi ini, tapi jangan jadi orang yang cinta akan uang. Man of God tidak cinta uang. Man of God bukan sekedar orang baik, Bapak Ibu. Sebab kalau ngomongin orang baik di luar sana, banyak orang baik. Jauh lebih baik daripada kita. Tapi man of God adalah seseorang yang berani kontra terhadap budaya-budaya dunia di akhir zaman ini. Kalau dunia sedang mengejar upgrade otak lewat tadi, AI kah, lewat Neuralink kah,
Man of God sejati justru menjaga hatinya agar terus melekat pada Allah. Kalau dunia hari-hari ini mau mengedit DNA, ada teknologi CRISPR, stem cell. Sehingga kalau bayi dalam kandungan itu dilihat ada kecacatan, bisa langsung dioperasi dalam kandungan. Sehingga bayi itu nanti ke depannya tidak ada yang mewarisi penyakit turunan dari orang tua. Dengan CRISPR, hari ini sebelum ada CRISPR, saya tidak mengalami teknologi itu. Kalau bapak saya sakit gula, ibu saya sakit gula, maka saya 80% akan mewarisi sakit gula. Kalau bapak saya meninggal karena jantung, ibu saya juga demikian, maka saya 80% kemungkinan besar punya masalah dengan jantung. Dan kalau saya tidak maintain dengan sungguh, saya akan mati karena serangan jantung juga. Tapi nanti ketika teknologi CRISPR itu sudah ada bahkan di rumah sakit yang biasa, kalau sudah didiagnosa, bayi ini orang tuanya punya penyakit gula, maka hal-hal yang melekat kepada bayi ini sehingga dia bisa menjadi orang yang terdiagnosa atau mengalami penyakit gula bisa diedit genetikanya. Bayangin, DNA-nya bisa diedit, Pak. Sehingga nanti meskipun orang tuanya mati karena sakit gula, anak, mantu, cucu, cicit, cucut, apapun namanya itu, tidak akan lagi sakit gula. Maka nanti ke depan tidak lagi ada penyakit sakit gula. Wow, padahal kita tahu secara medis, semua penyakit itu dimulai banyakkan dari sakit gula. Dunia mau mengedit DNA untuk panjang umur. Tapi man of God justru mengejar keabadian, kekekalan melalui Kristus. Identitas man of God tidak bisa di-download, tidak bisa di-install. Dunia mungkin nanti bisa menciptakan robot yang menghafal banyak Alkitab. Sebentar lagi, kau akan terkagum-kagum nanti ada gereja yang kaya raya, akan beli robot dari Cina, dan robot itu bisa menghafal semua ayat dari Kejadian pasal 1, ayat 1, sampai Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Tapi meskipun demikian, robot secanggih apapun tidak akan bisa mencintai Allah dengan sungguh. Karena yang diberikan karunia bisa mengenal Allah dengan sungguh hanya manusia. Hanya kau, aku. Tapi sayangnya manusia hari ini gak peduli sama Allah. Yang penting sudah melayani, tapi gak ada cinta. Melayani hanya ingin dapat spotlight. Banyak hari ini orang mau melayani supaya dapat spotlight. Supaya dikenal, itu orang baik. Itu pebisnis itu baik gak ya? Dia ternyata pendeta juga. Pendeta pasti kalau bisnisnya baik. Ada banyak orang termasuk pendeta kalau melayani. Tujuannya cuma uang. Kalau jemaat kaya dideketin, dipepetin. Kalau jemaat yang kere, gak dipedulin sama sekali. Khotbahnya melulu soal uang, persepuluhan, persembahan, uang. Padahal gerejanya sudah besar. Dan dia juga seorang pengusaha, tapi khotbahnya soal itu melulu. Dengan mengajarkan bahwa gereja yang diberkati, gereja yang besar. Gereja yang diberkati, jemaatnya banyak. Padahal semua tadi bisa di-framing. Saya udah pernah bersaksi kan. Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya. Dulu saya ada di sebuah gereja. Yang ibadah di sebuah gedung di wilayah Sudirman. Di lantai 4 gedung itu, saya nggak mau sebutin namanya. Kami pakai di hall yang lebih besar dan ada satu gereja yang berganti-gantian di hall yang lebih kecil. Kami pakai gedung itu dari pagi sampai malam, ada 5-6 ibadah sampai 7 ibadah, saya lupa. Hari Minggu. Tapi satu gereja, satu gedung yang kecil itu dipakai berganti-ganti. Saya kalau melayani jam 1 siang di gereja saya yang notabene namanya besar saat itu. Sepi. Paling yang datang cuma sekitar 20-30 orang. Padahal bangkunya ratusan. Tapi jam 1 di waktu yang sama, saya lihat di gedung yang lebih kecil di seberang, satu lantai cuma seberang-seberangan, full, penuh. Saya bingung. Itu gereja apa ya? Saya nanya sama pekerja. Disebutin gereja ini, Pak. Saya kok gak pernah denger ya? Gereja baru memang, Pak. Lalu kenapa penuh? Ada apa di situ? Saya penasaran dong. Kita harus belajar, saya bilang gitu. Iya Pak, penuh. Kenapa? Ya gak heran lah Pak. Karena habis ibadah, semuanya dikasih makan siang. Dan makan siangnya bukan kotak, tapi prasmanan. Wow. Makanya
jemaatnya penuh. Terus saya bilang sama koordinator, bisa nggak kita? 1 minggu bisa Pak. Tapi kalau terus-terusan tiap minggu, wah nggak bisa lah Pak. Ya sudah, dan itu terjadi. Sekarang itu gerejanya masih ada? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar lagi gereja itu. Jadi gereja itu untuk menarik orang dengan cara alasan mereka. Agar jemaat yang datang bukan cuma dikasih makan rohani, tapi juga makan jasmani. Tapi itu bagian dari marketing. Jemaat yang datang itu bukan dengar firman, tapi cari makan. Dan hari ini terbukti. Waktu membuktikan. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Kita buka ayat berikutnya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sama-sama yuk kita baca 3-1 ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali ada kata terminologi manusia Allah. Bahasa Yunaninya tuteu anthropos. Bahasa Inggrisnya, terjemahan Inggris menggunakan the man of God. Jadi Bapak Ibu Paulus kembali mengingatkan Paulus kembali mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 ini. Agar kita menjauhi dosa dan jebakan dunia. Karena firman Allah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jauhi itu yang namanya dosa. Jauhi yang namanya kedagingan. Jauhi yang namanya jebakan dosa. Selain itu apa? Berikutnya, mengejar karakter Kristus. Karena di dalam 2 Timotius tadi, kitab suci, Alkitab, firman Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Manusia Allah itu diperlengkapi oleh firman Allah agar bisa melakukan setiap perbuatan baik. Maka Bapak Ibu menjadi man of God, itu orang yang mau berkomitmen. Bukan saja menyenangkan hidupnya kepada Allah, tapi juga mau menjauhi dosa. Gak mau terikat dengan arah dunia. Gitu loh saudara. Jangan terjebak sama jebakan dunia. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kasih sebuah artikel dari Kompas menarik sekali. Ya. Saya udah mau kirim ke anak-anak saya, cuma karena saya dapatnya bacanya baru malam-malam. Saya kalau kirim takutnya mereka nanti ketutup sama pesan-pesan saya yang lain, dia nggak baca. Baru saya nanti habis pulang gereja saya mau kasih ke dia supaya mereka baca. Kompas membuat artikel ciri khas manusia yang ber-IQ tinggi. Salah satu dari 11 ciri khas manusia ber-IQ tinggi, kata artikel Kompas itu adalah manusia yang tidak FOMO. Siapa di sini yang FOMO? Di sini yang tiba-tiba beli raket padel, ada nggak? Halo, jujur aja deh. Ini iPhone 17 mau keluar sebentar lagi nih. Yang udah siap-siap untuk jadi pemilik pertama iPhone 17. Ternyata, kata artikel itu, orang yang FOMO, itu orang yang ciri khasnya bukan orang ber-IQ tinggi. Dan 10 lainnya, silakan baca di Kompas. Kalau mau tahu gimana Pak? Gampang, kita udah di zaman canggih. Masuk ke Google. Terus ketik itu tadi. 11 ciri khas orang yang ber-IQ tinggi, artikel kompas.com. Maka ketemu, baca deh. Dan setiap saya baca artikel, setiap saya dengar khotbah, setiap saya dengar orang ngomong, saya selalu nggak pernah berpikir ini buat orang, tapi buat saya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, ketika saya baca 11 itu, wow, meskipun ada dikit-dikit saya masih mirip-mirip gitu ya, tapi kayaknya saya sudah tidak. Berarti saya oke lah IQ-nya. Bagi Bapak Ibu yang gampang terprovokasi sama hoak, ya, coba baca artikel itu. Menariknya semua sifat tadi, menjauhi dosa, jebakan dunia, mengejar karakter Kristus, itu adalah sifat yang tidak bisa dihasilkan oleh algoritma. Itu semua sifat tadi nggak bisa dimodifikasi atau direkayasa genetika. Bapak Ibu nggak ada nanti, di beberapa tahun ke depan, Bapak Ibu datang ke ahli dan bilang, tolong saya direkayasa genetika agar saya punya ciri khas orang yang ber-IQ tinggi gitu. Nggak bisa. Itu bawaan yang pertama.
Yang kedua, kau sendiri yang mau membangkitkannya. Sebenarnya kan gampang. Kalau kita nggak mau jadi FOMO, ya jangan FOMO. Jangan kita seperti orang yang ketinggalan zaman kalau ada yang lagi lagi viral gitu. Udah abaikan aja. Kemarin waktu pas Raffi Ahmad, Trans Entertainment, Vindes bikin acara tenis, semuanya tenis. Ingat gak tuh 2-3 tahun lalu? 5 tahun lalu ketika futsal pertama kali masuk ke sini. 6 tahun lalu lah. Semua lapangan futsal. Ini ada lagi olahraga yang baru nih. Jadi main futsal sambil main tinju. Udah pernah lihat belum tuh, Ren? Ya kan? Jadi main futsal, Pak, pakai helm tinju, terus pakai sarung tinju. Jadi benar-benar kalau ngerebut bola tinju-tinjuan gitu. Wah, Pak Prana seneng tuh kali itu untuk melampiaskan emosinya di situ tuh. Ya. Itu olahraga tuh. Belum masuk ke Indonesia tuh. Pas saya dapat informasinya sekitar 2 bulan lalu tuh saya udah naikin di Facebook saya. Wah, bentar lagi Indonesia FOMO dengan hal ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Semua sifat tadi tidak bisa dimodifikasi oleh rekayasa genetika. Contohnya tadi, menjadi manusia Allah itu apa? Penuh dengan keadilan. Perhatikan tadi, ya, penuh dengan keadilan. Keadilan itu bukan sekedar sebuah sistem, tapi hati yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu nggak mungkin bisa jadi orang yang adil kalau Bapak Ibu nggak dekat dengan Allah. Makanya itulah yang diminta oleh Salomo dan itu yang menyenangkan hati Allah. Di Gibeon, Allah bertemu dengan Salomo, mau menjumpai Salomo dengan perkataan, Salomo, apa yang kau inginkan dariku? Salomo minta apa? Baca di Alkitab. Aku gak minta apa-apa. Kalau boleh, berikan aku roh yang bisa mengerti agar aku adil. Bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Dan itu menghancurkan hati Allah. Allah senang sama permintaan Salomo. Karena Allah senang maka diberikan itu hikmat pengertian. Sehingga di Alkitab kita dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang hikmatnya melebihi hikmatnya Salomo. Tapi bukan itu saja yang didapatkan oleh Salomo yang tidak diminta. Itu yang diberikan Allah juga. Kekayaan, kekuasaan. Selaras dengan Alkitab yang lainnya. Maka ayat-ayat Alkitab PL dan PB itu ada benang merahnya. Makanya ada kalimat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Lalu ada firman yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Jadi keadilan Bapak Ibu, itu bukan berarti sistem hukum, tapi keadilan itu adalah sikap hati yang benar di hadapan Allah. Ibadah itu bukan sekedar aktivitas religius. Bapak Ibu datang ke gereja ini bukan ibadah. Kalau kau mengerti kata avodah dalam bahasa Ibrani, avodah itu adalah keintiman. Keintiman dengan Bapa. Saya di sini sebagai pelayan Tuhan, kau mungkin berkata, ini pendeta keren banget, ini pendeta khotbahnya keren banget. Tapi Bapak Ibu biji mata Tuhan, Bapa di surga tahu hati saya yang paling dalam. Apakah saya ketika berkhotbah ini, berkhotbah dengan motivasi ingin lebih dekat dengan Dia, atau punya motivasi tersembunyi? Ada udang di balik rempeyek. Kan sudah saya bilang berkali-kali, keselamatan itu bukan surga. Keselamatan itu adalah relasi yang dipulihkan. Dosa itu upahnya adalah maut. Maut itu dipahami orang Kristen mati. Bukan mati. Mati itu pasti. Ada dosa, nggak ada dosa, manusia itu pasti mati. Yang disebut maut itu adalah keterpisahan dengan Bapa di surga. Makanya Alkitab mengatakan ketika Yesus di atas kayu salib, Elai, Elai, lema sabatani, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Keterpisahan dengan Bapa. Padahal Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Aku tidak pernah terpisah dengan Bapa. Tapi one day, pertama dan terakhir kalinya, di atas kayu salib itu dia tanggung dosa kita, kutuk dosa itu. Dan dia terpisah dengan Bapa. Orang yang selamat yang percaya kepada penebusan darah Yesus di atas kayu salib. Mestinya orang yang sadar bahwa dirinya dengan Bapa tidak lagi ada jarak. Maka orang yang seperti ini hidupnya akan mesra, akan intim dengan Bapa. Mulai minggu lalu Bapak Ibu di Agustus saya buat ibadah online jam 8:30. Nanti malam saya akan jelaskan soal ini. Kalau Bapak Ibu ada waktu silahkan, kalau waktunya nggak pas karena aku lagi acara keluarga ya monggo nggak apa-apa. Karena
semua yang kami sharingkan di online itu bisa diikuti siaran tundanya. Silakan ikuti 8:30 nanti malam. Kesetiaan juga tidak tergantikan oleh kecakapan teknologi. Kesetiaan itu benar-benar terekspresi dari hati yang dekat dengan Allah. Makanya meskipun Yesus sebagai manusia pernah berkata di Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ketika dia tahu itu kehendak Bapanya otomatis, Yesus berkata, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Man of God itu penuh dengan kasih. AI nanti bisa mengenali semua wajah manusia. Terrecognize gitu. Sebentar lagi Indonesia, mungkin 5 tahun lagi kali. Kalau di barat mah paling setahun 2 tahun lagi. Indonesia kan agak jadul ketinggalan. Nanti kita kemana-mana itu, polisi kan sudah pasang CCTV di mana-mana. Pemerintah daerah juga pasang CCTV, nanti terkoneksi. Bapak Ibu nanti di mana-mana, kemana-mana, terkoneksi. Bisa ditahu tuh, siapa saudara kayak di film-film gitu loh saudara. Di bandara itu ada ribuan orang juga kalau CCTV-nya bagus, itu tercapture. Ya. Mana? Tinggal diklik aja. Mau cari orang namanya Paulus Suseno Suarsana, enter. Maka CCTV bandara, kalau memang saya diduga di bandara dan saya penjahat, itu langsung bisa nyorot semuanya. Dan karena wajah saya memang sudah terrecognize, karena nanti di akhir zaman semuanya kita akan dijual. Mata kita, wajah kita. Kalau zaman dulu tuh masih cap jempol. Tapi nanti nggak perlu cap jempol kan. Makanya kalau hari ini ada sekolah masih pakai cap jempol, saya bilang ketinggalan zaman banget sih. Kok masih cap jempol gitu. Padahal di film-film udah dibongkar itu. Orang yang teknologi pakai cap jempol itu bisa ditiru. Tinggal kalau nemu cap jempol saya pakai plastik, pakai apa diambil kan bisa itu. Di film-film banyak itu. Tapi hari ini masih pakai cap jempol, cap 3 jari. Saya bilang, waduh, zaman udah canggih kita masih pakai cap 3 jari. Meskipun wajah bisa dikenali oleh AI nantinya. Dengan sempurna tentunya. Tapi yang namanya orang mengasihi nggak bisa. AI nggak akan bisa mengasihi. Kita nanti ketemu akan namanya robot human. Ya? Robot manusia. Itu kalau, saya sampai merinding kalau ngeliat teknologi itu. Udah mirip banget. Bahkan kemarin saya dapat nonton di TikTok. Saya kan suka action figure Bapak Ibu ya. Action figure selama ini kan ya kaku gitu, nggak lentur gitu ya. Saya dapat di TikTok kemarin ada action figurnya Joker, musuhnya Batman. Kecil segini. Tapi tuh pipinya bisa dipijit gitu. Matanya tuh bisa pakai laser gitu, bisa lirik ke kanan, ke kiri. Action figure, segede gini paling. Dan tangannya tuh benar-benar ketika di zoom pakai handphone tuh benar-benar kayak natural, ada bulu-bulunya, ya, ada keriput-keriputnya kalau dipijit. Berarti kalau action figure sudah bisa natural seperti manusia kulitnya, apakah tidak mungkin robot-robot sekarang yang masih tenet, itu nanti dikemas begitu dengan silikon dan lain sebagainya. Sebentar lagi. Terhati-hati makanya. Anak-anak kita, zaman anak-anak kita nanti, cewek, ternyata robot. Susah nanti bedain robot sama perempuan beneran. Percaya sama saya. Dan minta maaf, kita sudah dewasa semuanya ya. Di Jepang orang sekarang ini nggak bangun nikah. Karena pertama, melihara istri mahal katanya gitu. Melihara suami juga betein. Lalu gimana orang Jepang itu mau melampiaskan seksual? Apakah mereka ke pelacur? Enggak. Mereka tinggal beli boneka seks saja. Dan itu fakta. Di negara barat orang banyak seperti itu. Tapi boneka seks sekarang yang dijual beli bebas itu gak bisa ngapa-ngapain Pak. Ini saya gak ngomongin porno ya. Saya ngomongin teknologi yang sebegitu rupanya nanti. Nanti ke depan orang nikah, kan udah pernah dengar gak? Ada orang nikah sama boneka seks. Ini sekali lagi semuanya kudus semuanya ya. Aduh, emang benar-benar nih bacaannya yang bagus-bagus. Di Jepang banyak kata Foni. Emang banyak. Jangan-jangan nih pada tertarik semuanya juga nih. Ya. Itu fakta. Tapi nanti Bapak Ibu orang menikah itu ya sama robot. Robotnya tapi bukan robot yang sekarang masih kaku-kaku. Tapi benar-benar secara tampilan apapun. Bisa ngomong, bisa bergerak, bisa membelai, bisa merasakan segala-galanya. Wow. Kalau kau kaget-kaget, ini ngomong nih pendeta, bahasanya tuh kalau orang yang ya nggak wawasannya nggak luas tuh kaitannya cuma ini cuma bohong doang. Enggak, lo berarti mainannya belum jauh. Ya. Kesabaran, kelembutan itu sifat man of God tadi yang kita baca tadi. Sifat yang hanya lahir dari hati yang diubah oleh kepenuhan Roh Kudus.
Robot sejago-jagonya robot nanti gak akan bisa sabar dan lembut seperti naturalnya manusia ketika Allah ciptakan dengan tangannya. Tanda kutip ya, quote and quote ya. Jadi jangan dipikir nanti manusia diciptakan oleh Allah, Allah punya tangan lagi. Di zaman transhumanisme ini ketika manusia di-upgrade menjadi sempurna di luar, man of God, justru di-upgrade dalam Roh Kudus. Makanya berkali-kali saya bilang, penting Roh Kudus. Saya mau penuh Roh Kudus. Lu kan bukan orang Pentakosta, lu kan orang Protestan, lu kan orang Katolik, ngapain penuh dengan Roh Kudus? Ini yang salah paham harus dirubah gitu loh. Kalau kita baca 2 Timotius 3, 16, 17 tadi, seluruh kitab suci diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, Theu Anthropos, the man of God, diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Man of God tidak dibentuk oleh data. Man of God dibentuk oleh firman Allah. Maka saudara meskipun sudah bertobat, dibaptis berkali-kali, aktif di gereja. Tapi kalau kau orang Kristen katanya nggak pernah baca Alkitab, apalagi merenungkan firman, bagaimana menjadi man of God? Ditumpangnya mas 1000 pendeta sekalipun, bahkan pendeta yang kau kagumi karena punya kuasa, tidak akan menjadikanmu man of God. Karena man of God kata Alkitab loh, saya kan selalu kalau mengajar back to the Bible. Lihat Alkitabmu, baca Alkitabmu. Kalau pendeta khotbah tuh didengerin aja, tapi jangan terlalu amin-amin banget gitu loh. Karena pendeta juga manusia, makanya kan saya bilang, kalau saya khotbah jangan diaminkan. Anggap saja orang bodoh nih si Seno ini. Tapi coba didengarkan dan renungkan kembali dengan Alkitabmu. Benar gak sih pasti ngomong ini? Ayatnya ngomong apa tadi? Renungkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku dong. Tadi si pasti ngomong begini, ini mengguncang aku nih. Aku gak percaya begini nih. Pasti kayaknya salah, tapi Roh Kudus gimana nih? Bener gak? Gumuli begitu. Kok ada gitu orang gak pernah baca Alkitab, gak pernah merenungkan Alkitab, terus dia bilang, aku sudah man of God gitu loh. Dari mana? Alkitab mengatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang memperlengkapi manusia agar bisa menjadi man of God itu adalah firman Allah. Maka baca, firman itu. Firman Allah adalah software ilahi. Tadi di jalan saya sambil bilang, John, Papa belum bisa beli laptop baru. Ya. Laptop yang kemarin di-upgrade di tempat komputer gimana? Udah belum? Udah. Udah di-upgrade? Udah. Udah oke buat untuk kuliah nanti? Udah. Dan kita manusia juga harus di-upgrade, Pak. Dengan software ilahi. Software ilahi itulah yang menulis ulang hati dan pikiran kita. Dengan kau baca Alkitab, dengan hati yang hancur, mau kenal Allahmu, baca firmanmu dengan sungguh, renungkan ini dengan sungguh, maka ini yang kau lakukan akan membentuk dirimu. Bahasa saya tadi, kau mengupgrade dirimu dengan software yang baru, sehingga gak ketinggalan zaman lagi. Dunia sedang berlomba-lomba menginstal chip di otak mereka, tapi firman Allah menulis Taurat di hati kita. Yeremia 31 ayat 33 mengatakan, demikianlah firman Yahweh, firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. So apa lagi yang dibutuhkan kita kalau nggak cuma firman Allah? Tapi herannya saya nggak menghakimi saudara ya. Berapa banyak saudara yang merenungkan firman Allah setiap hari? Nggak usah merenungkan lah. Yang baca Alkitab setiap hari, ada nggak? Kalau membaca aja tidak, apalagi merenungkan. Bagaimana kau bisa upgrade manusiamu itu? Dengan pelayanan, Pak. Dengan khotbah, Pak. Dengan puasa, Pak. Nggak ada ayatnya. Dengan pelayanan, iman kita akan terupgrade. Kalau kau dikasih kesempatan Tuhan bisa melayani, puji Tuhan. Tapi imanmu bertumbuh, kata Alkitab saya, hanya dari merenungkan firman Allah siang dan malam. Man of God adalah ciptaan baru yang tidak bisa dihack oleh dosa atau sistem dunia. Jadi siapa aja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Hanya firman yang bisa memperlengkapi kita untuk hidup di zaman di mana batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Dengarkan saya bukan sedang bernubuat. Tapi saya berani memprediksi dalam beberapa tahun ke depan. Kalau di Indonesia 10 tahun mendatang, pegang omongan saya. Tapi kalau di luar negeri mungkin 3-5 tahun mendatang.
Sulit nanti membedakan mana batas antara manusia dan juga mesin. Hanya firman yang bertugas, yang berkuasa di hati kita, yang bisa membuat kita bisa membedakan mana Yerusalem baru, mana Yerusalem palsu. Mana hamba Tuhan, mana nabi palsu. Mana manusia dengan tubuh kebangkitan, mana manusia yang hanya memiliki tubuh yang di-upgrade secara teknologi. Hanya firman Allah nanti yang bisa membuat kita terang dalam melihat situasi dunia akhir zaman. Nanti di akhir zaman, banyak manusia buta. Buta bukan berarti tidak melihat. Nggak bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan. Karena semuanya indah. Saya sudah bilang kan, bukan bernubuat. Saya memperkirakan, menafsirkan. Di akhir zaman nggak ada lagi perang. Hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Senggol dikit nggak bisa. Zaman saya dulu, saya tuh dipanggil item. Terus dibilang, Pak D. Kenapa saya dibilang Pak D? Karena zaman saya SD itu kepala saya gede. Pak D, Pak D, Pak D. Itu ejekan, bulian kepada saya. Tapi saya santai aja tuh. Pak D hitam, santai aja saya. Tapi coba hari ini coba. Coba, Bu, Pak, kalau anakmu yang kau cintai, kau ganteng-gantengin, kau cantik-cantikan, terus dibilang, hitam, jelek, gendut, kurus. Wah, nggak bisa. Benar nggak sih? Zaman kita dulu SD, itu bapak saya dipanggil-panggil sama teman saya. Suharsana. Oh, pengen gue tabok aja, tapi semuanya begitu. Gue akhirnya balas, hambali. Tapi sekarang coba. Saya rasa meskipun ada, tapi nggak berani se-ekspresif dulu. Karena sekarang udah gitu. Hak asasi manusia. Dulu guru, Pak. Aduh, saya kalau ada razia nih, ini guru kuku panjang dikit. Nggak hitam, panjang dikit. Wah, itu dipukul, Pak. Bener nggak? Ini masih muda-muda semuanya ya. Aduh ya. Yang senyaman saya nggak ada. Dipukul sama penggaris yang dulu masih bukan whiteboard, penggarisnya masih blackboard, yang penggaris kayu itu dipukul begitu. Disabet. Coba sekarang. Anak yang baru dimarahin sama guru, dijewer aja. Itu gurunya bisa dipolisiin tuh. Beberapa banyak hal gitu. Maka ke depan nanti nggak akan ada begitu. Untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, hanya firman Allah. Maka sebagai hamba Tuhan, ayo, jangan terpesona sama pendeta. Jangan terpesona sama gereja. Saya berkali-kali bilang, pendetamu boleh hebat, gerejamu boleh hebat, tapi mereka tanpa Yesus, tanpa Bapa, nggak ada apa-apanya. Maka kembalikan kemuliaan hanya kepada Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Maka kalau kau datang ke gereja, jangan cari pendetanya. Jadi siapapun pendeta yang kau cari kalau dia khotbah, terus kita pulang diberkati. Tapi kalau pendeta yang kita cari ternyata bukan dia yang khotbah, kita bisa rasa, I am empty. Kan banyak orang begitu dulu. Kalau mau dengar khotbah itu harus pendeta yang dia idolakan, baru dia diberkati. Padahal si brengsek sekalipun kalau berdiri di mimbarnya Yesus, Yesus nggak mungkin melupakan saudara. Maka dia akan pakai si brengsek ini untuk memberkati saudara. Karena Yesus mengasihi saudara. Katakan amin dulu dong. Jadi nggak mungkin kau tidak diberkati oleh Yesus. Meskipun yang berkhotbah di sini adalah orang yang berdosa sekalipun. Karena Allah tidak akan mempermalukan namanya. Identitas man of God adalah panggilan unik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Allah memanggil kita menjadi sempurna lewat pembaruan hati dan pikiran oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat 2. Man of God adalah manusia yang dimiliki Allah. Bukan milik sistem dunia. DNA manusia Allah, the man of God, adalah karakter Kristus yang tidak bisa di-download. Minta maaf Bapak Ibu. Kejujuran, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, semua ini hanya bisa lahir dari relasimu dengan Yesus. Teknologi bisa menciptakan robot yang cepat, yang pintar, bahkan ramah, tapi tidak ada AI dan teknologi manapun yang bisa mengasihi seperti Yesus. Menjadi man of God berarti memilih upgrade rohani, bukan sekedar upgrade teknologi. Sumber kekuatan man of God adalah firman Allah. Firman adalah software ilahi yang menulis ulang hati kita dan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang kita baca tadi. Dunia bisa menginstal chip di otak, tapi hanya firman yang bisa mengubah hati seperti batu menjadi hati yang lembut. Man of God bertahan di akhir zaman
bukan karena kuatnya otot atau canggihnya teknologi, tapi karena kebenaran firman yang hidup di dalamnya. Maka, kekasih Tuhan di jemaat Tuhan, jika menjadi man of God, kita akan memiliki apa saja. Yang pertama, memiliki kekuatan yang tidak bisa diretas. Identitasmu, imanmu, aman dalam Yesus. Kalau kita sudah beriman, Yesus adalah juru selamat kita, nggak bisa itu iman kita dihack oleh teknologi. Selama kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, maka keselamatan, hidup kekal, pasti. Jika menjadi man of God, kita memiliki karakter yang tidak bisa dipalsukan. Hari ini Bapak Ibu, orang bisa defect. Berapa banyak orang ditipu gara-gara apa? Gara-gara katanya dapat giveaway. Karena dia dapat telepon oleh Baim Wong, oleh artis-artis lain, suaranya mirip. Ini dapat hadiah 10 juta, tapi harus bayar pajaknya dulu ya. Pajaknya 500.000 ya. Silakan, suaranya mirip si artis ini. Bahkan berani video call. Deepfake. Bapak Ibu pernah lihat di TikTok kan? Orangnya tuh kayaknya kita kenal, tapi suaranya juga mirip, tapi mulutnya tuh gak beda. Kalau kita perhatikan benar-benar ini deepfake ini. Masa ada pejabat jadi nawarin ikut judi online? Ada nggak tuh? Saya sampai pertama kali, ini yang benar, tapi saya pikir, ini deepfake ini. Mukanya muka saya. Nanti bisa Bapak Ibu. Nanti ngeliatin muka saya, suaranya suara saya. Tapi perkataan yang keluar dari mulut saya itu adalah, saudara-saudara, Yesus itu bukan apa-apa. Ayo sama-sama kita main judi online. Karena di surga nanti, semuanya hal-hal kenikmatan dunia ada. Bisa. Dan kalau kau tidak mengerti ini, kau akan dipalsukan, kau akan disesatkan oleh hal-hal begini. Dunia bisa mencetak wajah palsu, defect tadi. Tapi karakter Kristus di dalam kita asli dan gak mungkin bisa diubah apapun juga. Jika menjadi man of God, kita akan memiliki kehidupan yang tidak bisa dipatahkan. Saat dunia mengejar umur panjang lewat teknologi, nanti sebentar manusia akan umur panjang. Apa yang dikatakan di perjanjian lama, kalau mati 100 tahun akan dianggap muda dan kena kutuk, itu akan terjadi. Manusia nanti umurnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun umur panjang. Karena semua penyakit bisa ada obatnya nanti. Saat dunia sedang mengejar itu, man of God sudah punya iman, dia akan hidup abadi bersama dengan Yesus. Jika menjadi man of God, yang terakhir kita akan memiliki panggilan yang tidak bisa dicuri. Dunia bisa meniru keterampilan kita. Apa yang saya lakukan hari ini bisa ditiru sebentar lagi. Makanya saya bilang, nanti 5 tahun lagi nggak ada pendeta. Semuanya sudah defect, semuanya sudah teknologi, sudah AI. Tapi dunia tidak bisa mengambil tujuan ilahi yang Allah taruh dalam hidup kita. Dunia cuma bisa meniru keterampilan kita, tapi nggak bisa mengambil tujuan ilahi. Maka apa tujuan ilahi? Tujuan ilahi saya adalah Yerusalem baru. Sebab saya rindu banget bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam bait-Mu Bapa. Itu yang saya rindukan. Oleh karena itu, kita harus memahami dan melakukan apa? Pertama, bangun relasimu dengan Yesus, dengan Allah setiap hari. Lewat saat teduh. Untuk pertama-tama tuh harus pakai tools, alat bantu. Maka dulu zaman saya pertama kali bertobat ya, karena saya tidak terbiasa membaca Alkitab setiap hari, saya beli buku yang namanya Renungan Harian. Itu kalau boleh jujur, 3-5 ada mana surgawi, ada saat teduh, ada renungan dari gereja ABCD, ada yang gratis, ada yang saya beli. Kalau Bapak Ibu zaman saya dulu bertobat tahun 90-an itu, di toko buku tuh kadang-kadang, toko buku Kristen ya, Immanuel, KBPK Gunung Mulia tuh ada renungan pribadi yang bulanan gratis. Saya ambil. Mana surgawi itu saya langganan. Saat teduh, roti hidup. Ya. Belum lagi dari bapak saya yang penatua gereja GPIB. Ada renungan harian di situ yang dibagikan kepada semua presbiternya. Dengan itu saya belajar akhirnya untuk konsisten baca Alkitab. Lama-lama ada hati. Lama-lama, minta maaf ya, saya bukan mengejek. Tapi tadi semua renungan harian itu saya bilang, nggak ada gunanya. Bagi saya sekarang ini, kenapa? Sekarang saya baca Alkitab aja, sudah ngerti apapun. Tapi ada proses itu Bapak. Bangun relasimu dengan Allah setiap hari. Lewat doa, ibadah, ketaatan kepada firman. Latih kemudian karakter Kristus dalam keseharian. Mulai dari rumah. Suami, jadilah suami yang sesuai dengan firman Allah. Jadilah papa yang terbaik buat anak-anaknya, bertanggung jawab buat anak-anaknya. Jangan bikin anakmu tuh jadi susah gitu. Jangan anak kita tuh berpikir gitu ya. Nanti sekolah gimana Pak? Yang bayar siapa Pak? Jangan. Yang kayak gitu-gitu gak usah diceritain sama anak. Jangan bebankan semua yang bukan tanggung jawab mereka. Kalau kau mau jadi suami,
berkomitmen mau menikah, resikonya punya anak, maka kau harus bertanggung jawab. Maka saya nggak pernah bilang sama anak saya, nanti kamu kerja ya, semester 2 kamu harus kerja, enggak. Kalau perlu saya harus mati pun nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa sekolah tinggi. Itu namanya melatih karakter Kristus dalam keseharian, bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam rumah, interaksi di dunia digital. Hari ini banyak orang Kristen ngomongnya shalom, 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 kalau ketemu sama orang Kristen. Tapi kalau ada di dunia maya, sama orang yang tidak seiman, dia maki-maki. Apa coba jempolnya ini jahat banget. Juga kita harus berani tolak kompromi dengan identitas. Jangan ikut arus yang bertentangan dengan firman. Meski semua orang lagi melakukannya. Maka saya bilang Bapak Ibu harus menguasai AI. Tapi AI itu kita kuasai untuk kita menjadi tuan atasnya, bukan kita menjadi hamba atasnya. Pak, Bu, saya tuh setiap hari menggunakan ChatGPT, Deepfake, Super AI, Meta AI, semua yang ada di handphone saya pakai untuk belajar, untuk tahu apa saja. Tapi tidak pernah mereka menjadi tuan buat saya. Artinya, apapun yang mereka presentasikan ketika saya tanya, saya tidak telan mentah-mentah. Saya cross-check lagi. Saya tanya lagi. Banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Tapi hari ini, orang baru dapat kabar A, langsung di-sharekan. Apalagi sekarang ini, muncul di TikTok, berita cuma 15 detik, udah dianggap kebenaran. Muncul di short YouTube, cuma 1 menit, udah dianggap kebenaran. Beritanya dari berita yang tidak jelas itu. Makanya saya selalu bilang, saya bukannya mengidolakan kantor berita, tapi kalau mau men-sharingkan informasi itu, paling nggak yang udah ternama dan punya nama baik itu. Rekam jejaknya ada kayak detik.com. Kalau Bapak Ibu asal tahu aja ya, saya nggak pro detik.com, tapi kalau kau belajar internet, saat itu tahun berapa ya? 96, 97, 98. Itu kalau boleh jujur ya, di zaman itu baru internet masif tuh di Jakarta, di Indonesia tuh. Kantor berita yang benar-benar online, internet itu baru detik.com. Yang namanya kompas.com belum ada. Detik.com itu kantornya saya tahu banget kenapa? Karena saya punya teman dekat yang kerja di situ, di Pondok Indah. Jadi seberangnya Masjid Pondok Indah. Itu ada gedung itu, di situ detik.com. Saya tahu banget di situ. Maka boleh dong dipercaya itu, tapi kalau yang kantor berita baru, Lambe, Doer, apa sih itu? Kompas.com itu boleh. Detik.com itu boleh. Kalau detik mah udah nggak usah dilawan lah. Dia selalu mengatakan berani, lawan Orde Baru aja berani, sampai dibredel dulu. Berita-berita begini mah harus dipercaya kebenarannya. Tapi yang dari aneh-aneh itu kau percaya aneh sekarang. Maka isi hati dan pikiran dengan firman. Harus sama, ucapan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Allah. Itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya ketika badai akhir zaman datang, kita tidak goyah. Nah, saat ini dunia sedang mencetak manusia mesin. Tapi di saat yang bersamaan Allah sedang membentuk manusia miliknya. Semoga harapan saya itu kau dan aku. Kau manusia Allah, aku juga manusia Allah. Kita sama-sama lagi berusaha. Belum ada yang sampai. Dari mukanya aja belum sampai semuanya. Ya. Tapi paling nggak kita berusaha gitu. Soal kita di mana posisinya, jangan dipikirin. Jangan juga bandingkan. Aku udah lebih dulu daripada kamu sebagai manusia lah. Jangan, yang menjadi hakim biar siapa? Yesus. Pokok kerjain aja bagianmu. Soal kau sudah 1000 langkah kek, masih 5 langkah kek. Yang penting kita progress on the way gitu loh. Jangan jalan di tempat. Semoga saudara ngerti ini dan sama-sama membentuk kita menjadi manusia Allah, the man of God tadi. Nah sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau jadi produk dunia yang cepat usang, rusak, dan lenyap, atau menjadi man of God yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Semoga gak terlambat. Karena kalau kau memilih, Pak saya mau jadi man of God tapi kau sudah mati, gak ada gunanya. Berkali-kali saya bilang, nafas ini mujizat. Selama kau masih bernafas, ayo pilih yuk. Mau jadi manusia Allah atau manusia hebat ala dunia. Mau dapat umur panjang karena teknologi, atau mengimani hidup selamanya bersama Kristus dalam keabadian. Jadilah man of God, dan sama-sama kita ya saling mengingatkan satu dengan lainnya. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati.
Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1, nomor 8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.